Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 kelas Ekonomi Pembangunan C akan mempresentasikan materi tentang kebijakan kependudukan dan pembangunan di Indonesia atau Madura, dampak kebijakan terhadap perekonomian. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Baik, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ervinalia Agustina, NIM 130, kemudian Linta Linarni, NIM 123, Nala Iza Coironi, NIM 132, kemudian ada Balki Salma Amelia, NIM 141, Iklil Nabahan Pratama Putra, NIM 139, Nikmatul Khofifah, NIM 144, Hamdani Rizka Imaduddin, NIM 116, Vicky Damayanti, NIM 135, Yonanda Yuda Pratama, NIM 152, Sofianti, NIM 138, dan yang terakhir Muhammad Andreas Al-Fadis, NIM 143. Oke. Selanjutnya kita akan membahas berbagai macam pokok pembahasan, diantaranya yaitu ada keterkaitan kebijakan kependudukan dengan ekonomi, kemudian ada studi kasus yang menyangkut tentang peran serta akseptor KB di Madura, kemudian signifikasi kebijakan program KB dengan pembangunan, dan yang terakhir yaitu tentang dampak kebijakan program KB terhadap perekonomian. Kebijakan pembangunan. Kebijakan merupakan suatu pedoman untuk melaksanakan suatu tindakan, mengarahkan tindakan untuk mencapai sasaran atau tujuan, menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti, dan kebijakan dirancang untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan. Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa yang diupayakan cara-caranya oleh masyarakat melalui kombinasi berbagai proses sosial, ekonomi, kelembagaan, dan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Kebijakan pembangunan adalah garis haluan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan dengan target-target tertentu demi terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan yang dimaksud tentu mengindikasikan kehidupan yang lebih baik dengan tercapainya kesejahteraan melalui perbaikan kualitas atau taraf hidup masyarakat. Kebijakan kependudukan. Kebijakan kependudukan adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar, komposisi, distribusi, dan tingkat perkembangan penduduk. Alasan yang rasional mengapa diperlukan kebijakan kependudukan ialah, yang pertama, salah satu fungsi pemerintah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, perilaku demografi atau demografi behavior terdiri dari sejumlah tindakan individu. Yang ketiga, tindakan tersebut merupakan usaha untuk memaksimalkan utilitas atau kesejahteraan individu. Yang keempat, kesejahteraan masyarakat tidak selalu merupakan penjumlahan dari kesejahteraan individu. Dan oleh karena itu, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk berusaha mengubah situasi dan kondisi sehingga mempengaruhi persepsi tentang kesejahteraan individu, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat sama dengan penjumlahan dari kesejahteraan individu. Peran pemerintah dalam kependudukan pada semua tahapan kebijakan, mulai membuat kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian kebijakan. Kebijakan kependudukan harus dilakukan dengan memahami mengenai isu-isu dan masalah kependudukan yang terkait. Beberapa isu yang harus diperhatikan pemerintah sebelum membuat kebijakan kependudukan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, visi, misi, dan arah pembangunan kependudukan harus jelas. Pemerintah merubah orientasi kebijakan kependudukan kuantitas menjadi orientasi kualitas baik dalam proses implementasi harapkan. Dalam perubahan kebijakan ini perlu menempatkan hak asasi manusia sebagai titik penting dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan kependudukan. Yang kedua adalah masyarakat atau penduduk. Masyarakat atau penduduk sebagai target grup sering tidak mengetahui arah dan tujuan dari program yang dilaksanakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan hak memperoleh informasi kebijakan, program, dan hasil.
Yang ketiga, masalah kelembagaan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kependudukan. Hal ini sering terjadi perubahan menyebabkan kebingungan pada lembaga-lembaga pemerintah di daerah. Keserasian kebijakan dan program. Keserasian kebijakan dan program harus dilaksanakan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan yang terakhir, isu lama yang bersifat multidimensi. Isu lama yang bersifat multidimensi dalam lingkup kebijakan kependudukan seperti masalah perempuan, penduduk usia lanjut, dan penduduk miskin yang masih berkelanjutan. Selanjutnya yakni pembahasan tentang implementasi kebijakan kependudukan. Keberhasilan pembangunan kependudukan dalam rangka menurunkan angka fertilitas dan peningkatan usia harapan hidup selama ini telah menghasilkan transisi demografi yang ditandai dengan turunnya angka kelahiran dan kematian, serta peningkatan angka harapan hidup. Lalu apa saja indikator kependudukan? Jadi di dalam indikator kependudukan itu didasarkan pada dua komponen, yakni pertama komponen demografis yang meliputi jumlah, distribusi, komposisi, kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Dan yang kedua yakni komponen non-demografis yang meliputi kesejahteraan dan ketenagakerjaan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa indikator masalah kependudukan itu berkaitan dengan dua komponen besar, yakni komponen demografi dan komponen non-demografi. Akan tetapi dalam penanganan masalah kependudukan, kedua komponen tersebut berkaitan erat dan pada faktanya saling mempengaruhi. Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk yang besar. Seharusnya penduduk yang besar ini dapat dijadikan modal dasar dalam pembangunan. Akan tetapi, jumlah penduduk yang besar akan menimbulkan masalah jika berkualitas rendah. Jika berkualitas rendah, jelas tidak mampu bersaing bukan hanya di kancah internasional, bahkan juga di tataran lokal yang akhirnya penduduk yang besar ini akan kalah dalam persaingan global. Selanjutnya, apa hubungan kebijakan kependudukan dengan perekonomian? Jadi, kebijakan kependudukan berkaitan erat dengan dinamika kependudukan. Adapun kebijakan kependudukan Indonesia telah diatur dalam Garis Besar Haluan Negara atau GBKN. Kebijakan kependudukan yang utama di Indonesia adalah kebijakan keluarga berencana atau KB. Masalah utama yang dihadapi di bidang kependudukan di Indonesia adalah masih minimnya pertumbuhan penduduk dan kurang seimbangnya penyebaran dan struktur umur penduduk. Program kependudukan dan keluarga berencana bertujuan turut serta menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat melalui usaha-usaha perencanaan dan pengendalian penduduk. Dengan demikian, diharapkan tercapai keseimbangan yang baik antara jumlah dan kecepatan pertambahan penduduk dengan perkembangan produksi dan jasa. Kependudukan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Penduduk sebagai motorik dalam roda perekonomian mengalami pertumbuhan yang cepat di dunia. Pertumbuhan penduduk ini akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian, seperti dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Implikasi dari penduduk yang dilihat dari segi ukuran, pengembangan dan kualitas, serta penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan ekonomi yang layak di masa yang akan datang. Untuk studi kasus, kelompok kami mengambil peran serta sektor keluarga berencana di Pulau Madura. Kebijakan pemerintah mengenai keluarga berencana. Kebijakan pemerintah mengenai keluarga berencana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga pasal 1 ayat 8 yang menjelaskan keluarga berencana mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Berikut adalah data akseptor KB di Pulau Madura pada tahun 2016, 2017, dan 2018 di kabupaten atau kota Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Pada tahun 2016, jumlah total bus atau pasangan usia subur ada 786.863 jiwa. Sedangkan jumlah peserta KB aktif
ada 548.569 jiwa. Dengan presentasi KB aktif, Bangkalan 71,87%, Sampang 72,58%, Pamekasan 75,5%, Sumeneb 58,7%. Pada tahun 2017, jumlah total PUS atau pasangan usia subur ada 816.745 jiwa, sedangkan jumlah peserta KB aktif ada 596.459 jiwa. Dengan presentasi KB aktif, Bangkalan 73,63%, Sampang 75,8%, Pamekasan 75,55%, Sumeneb 67,57%. Dan pada tahun 2018, jumlah total PUS atau pasangan usia subur ada 812.051 jiwa. Sedangkan jumlah peserta KB aktif ada 586.621 jiwa. Dengan presentasi KB aktif, Bangkalan 72,49%, Sampang 74,87%, Pamekasan 73,96%, dan Sumeneb 68%. Hubungan program KB dengan pembangunan. Pada peningkatan taraf hidup, semakin banyak anak, maka kebutuhan ekonomi akan semakin besar. Pada pembangunan SDM, program KB dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa, karena melalui norma keluarga kecil bahagia sejahtera atau NKKBS, keluarga dapat mewujudkan generasi muda yang sehat, bergizi, cerdas, dan berpendidikan. Pandangan bahwa program KB yang dikelola dengan baik, fertilitas akan dapat diturunkan. Jika fertilitas dapat diturunkan, maka pembangunan ekonomi akan berjalan semakin baik. Perbandingan peserta aktif KB di Pulau Madura. Pada tahun 2016, persentase peserta aktif di Kota Bangkalan sebanyak 24%, di Kota Sampang 31%, di Kota Pamekasan 25%, dan Kota Sumeneb 20%. Pada tahun 2017, persentasenya di Kota Bangkalan sebanyak 23%, di Kota Sampang 29%, di Kota Pamekasan 22%, dan di Kota Sumeneb 25%. Pada tahun 2018, persentasenya di Kota Bangkalan sebanyak 24%, di Kota Sampang 27%, di Kota Pamekasan 23%, dan di Kota Sumeneb sebanyak 25%. Pada persentase tersebut memiliki peningkatan dan penurunan yang terjadi di setiap kotanya. Dampak kebijakan KB terhadap perekonomian di Madura. Pengurangan urbanisasi, perekonomian keluarga menjadi semakin baik, mendorong laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi sampel. Masyarakat miskin di Kabupaten Sampang mengupayakan program KB guna menekan laju pertumbuhan penduduknya, agar tidak terjadi keadaan di mana terdapat jumlah penduduk yang besar dengan lapangan kerja yang sedikit, sehingga akan memunculkan masyarakat miskin baru di Kabupaten Sampang. Dampak kebijakan KB terhadap perekonomian Madura. 1. Berkurangnya angka migrasi. Dengan adanya program KB ini, jumlah penduduk yang ada di Madura dapat ditekan sehingga jumlah penduduk menjadi berkurang, kemudian jumlah lapangan pekerjaan yang ada di Madura mampu menampung angkatan kerja yang ada sehingga masyarakat daerah Madura tidak perlu lagi melakukan migrasi ke daerah-daerah lain untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. 2. Perekonomian keluarga menjadi lebih baik. Dengan adanya KB, maka jumlah tanggungan keluarga menjadi dapat ditekan sehingga kondisi perekonomian keluarga dapat dikatakan bisa menjadi lebih baik. Contoh, gaji 2 juta akan cukup untuk menghidupi 2 anak dan menjadi tidak cukup jika untuk menghidupi 3 anak. 3. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Poin ketiga ini merupakan lanjutan dari poin kedua yang merupakan penjelasan dalam hal berkembang
menjadi penjelasan dalam hal perkembangan perekonomian yang semakin baik dikarenakan oleh adanya program KB. Jadi, dengan adanya program ini, pada akhirnya akan mampu membuat laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Madura akan meningkat dengan cepat karena terjadi perbaikan dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok, utamanya pendidikan yang merupakan motor penggerak utama dalam memajukan suatu wilayah atau daerah. Meskipun hal ini tidak dapat berjalan secara instan, namun dengan adanya peningkatan dalam kemampuan setiap keluarga untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, mampu memberikan kesempatan untuk mereka mendapatkan ilmu pengetahuan yang berguna dan untuk dapat meningkatkan kelajuan perekonomian yang ada di Madura itu sendiri. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dampak kebijakan program KB pada perekonomian nasional. Yang pertama, pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita dalam program KB merupakan nominal yang dibelanjakan untuk konsumsi suatu rumah tangga dalam kurun waktu sebulan, dibagi dengan jumlah anggota dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran rumah tangga bisa digunakan sebagai indikator untuk mengukur level kesejahteraan ekonomi masyarakat. Semakin rendah proporsi konsumsi untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin tinggi level kesejahteraan suatu keluarga. Keikutsertaan menjadi akseptor KB semakin tinggi, seiring dengan upaya sebuah keluarga mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas kehidupan setiap individu dalam keluarga tersebut. Yang kedua, pengaruh terhadap perekonomian. Secara makro, pengaruh pelaksanaan program KB terhadap pembangunan ekonomi banyak berkaitan dengan kebutuhan dan kemampuan negara untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk akan berpengaruh terhadap investasi. Apabila tingkat laju pertumbuhan penduduknya, maka akan berakibat pada penurunan kualitas hidup masyarakatnya. Setiap 1% penambahan penduduk di Indonesia memerlukan 4% investasi dari GNP atau Gross National Product-nya. Data Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Madura. Data indeks pembangunan tersebut seperti gambar di belakang. Di sini datanya diambil dari tahun 2018 sampai tahun 2020, di mana rata-rata presentasi dari keempat wilayah di Madura itu berkisar antara 60 sampai dengan 65%, di mana artinya tidak mencapai 70%, sehingga status pembangunan manusia yang ada di Madura itu berada di kelompok sedang. Kemudian grafik rata-rata IPM kabupaten atau kota di Madura bisa dilihat di gambar di belakang, di mana tertingginya yaitu di Sumeneb. Kesimpulan, kebijakan kependudukan yang berkaitan dengan perekonomian merupakan suatu gejala yang relatif masih muda. Berbagai kebijakan bidang ekonomi maupun sosial merupakan alternatif dalam peningkatan kesejahteraan penduduk. Kebijakan tersebut meliputi bidang antara lain penyediaan lapangan pekerjaan, kesempatan pendidikan, peningkatan kesehatan, serta usaha-usaha menambah kesejahteraan penduduk lainnya. Berbagai hal tersebut mempengaruhi penduduk baik mengenai jumlah, komposisi, dan distribusi atau persebaran pertumbuhan serta ciri penduduk lainnya. Program keluarga berencana membawa dampak pada peningkatan kualitas ekonomi penduduk. Meskipun KB tidak berhubungan secara langsung dengan peningkatan pendapatan, namun KB berdampak pada penurunan pengeluaran rumah tangga. Hal ini terbukti meskipun variabel ekonominya sedikit diubah menjadi rasio pendapatan dengan pengeluaran dan jumlah anak digunakan untuk mewakili variabel KB. Akseptor KB di Madura masih terbilang sedang atau cenderung masih sedikit, tetapi setiap tahunnya mengalami peningkatan dan kabupaten yang paling banyak peserta KB yang aktif yaitu di Kabupaten Sampang dan yang paling rendah yaitu di Kabupaten Sumeneb.